Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jadi seorang guru penggerak itu sebenarnya kita dituntut untuk mampu menerapkan setiap apa yang kita terima pada pembelajaran atau pendidikan guru penggerak ke dalam lingkungan di sekolah kita. Ya, itu sering kita sebut sebagai aksi nyata. Salah satunya yaitu tentang budaya positif untuk memberikan konsep pemahaman disiplin positif yang telah kita dapat ke lingkungan atau ke teman-teman sejawat kita, ya. Merupakan suatu tantangan yang sangat baru buat saya pribadi, karena di sini saya dituntut untuk menularkan konsep-konsep disiplin positif kepada rekan-rekan sejawat. Akan lebih susah karena kita terbiasa dengan kadang mengajarkan sesuatu kepada anak didik kita. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan mensosialisasikan disiplin positif yang telah saya terima kepada teman-teman yang mungkin mempunyai konsep atau pemikiran yang lain. Kalau saya sebagai guru penggerak ketika mendapat pembelajaran tentang disiplin positif itu, mungkin kita masih bisa menerima itu karena itu adalah konsep dari pembelajaran. Tapi ketika kita menerapkannya kepada teman-teman, itu akan lebih susah karena mereka mungkin punya kepentingan yang tidak sama dengan kita sebagai calon guru penggerak. Melalui kegiatan aksi nyata ini, saya berharap saya dapat mensosialisasikan betapa pentingnya disiplin positif diterapkan kepada anak-anak di lingkungan kita, supaya mereka dapat kita tuntun untuk menjadi pribadi atau karakter yang kuat, yang mampu meraih tujuan, yaitu kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Ya, dan juga saya juga ingin mengubah pola pikir atau paradigma rekan-rekan guru selama ini tentang disiplin positif seperti teori kontrol, 5 posisi kontrol, validasi kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ya, tentunya butuh perencanaan matang agar sosialisasi apa yang saya namakan diseminasi aksi nyata ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mulai tahap-tahap pembuatan perencanaan yang cukup panjang, kemudian saya juga dituntut untuk kembali menelaah atau belajar tentang budaya positif agar ketika menyampaikan hal-hal tersebut itu kita bisa memahaminya terlebih dahulu. Kita harus mengulang-ulang lagi konsep pembelajaran tersebut sehingga muncul tertanam dalam benak kita dengan sangat baik. Saat kita menyampaikannya kepada rekan-rekan sejawat kita juga pada nantinya tidak akan terkendala. Dari kegiatan ini tersebut, pada akhirnya saya sudah yakin untuk mengeksekusi atau melaksanakan kegiatan itu dengan judul diseminasi aksi nyata budaya positif, menguatkan karakter murid untuk menjadi manusia yang bahagia dan selamat. Tentunya kegiatan ini banyak sekali faktor-faktor pendukung, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang mendukung terlaksananya kegiatan diseminasi aksi nyata ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga saya, ya, senantiasa mendukung saya dalam melaksanakan tugas-tugas, ya selalu mensupport saya di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua mungkin kepada rekan-rekan terutama di SD Negeri 05 Gombong. Yang terakhir mungkin kepada rekan-rekan yang peserta dalam program atau dalam acara diseminasi aksi nyata yang saya undang satu persatu di masing-masing sekolah, ya, rekan-rekan dari sekolah lain, itu saya mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua. Dan tentunya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 05 Gombong yang memberikan akses sepenuhnya buat saya pribadi untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dari pendidikan. Kiranya itu saja pengantar dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua yang nantinya akan melihat ini, terutama untuk rekan-rekan guru penggerak ataupun pada fasilitator maupun pengajar praktek. Selamat menonton, jangan lupa
like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call me home, I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gurib SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Gumrung. Yang saya hormati Bapak Andreas Kelani SPD selaku penyampai materi, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkenannya kita dapat hadir pada acara diseminasi aksi nyata Kamis 26 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, acara siang hari ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu doa, acara yang keempat sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir yaitu acara inti, acara penyampaian materi. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rini Purwati SPD. Hadirin dimohon berdiri. Salam
Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Umi Kulsum SPD. Minta fatihahnya yang pertama untuk pemapelan, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah apa yang diajarkan oleh Bapak Pelan dalam pelaksanaan tugas sebagai penggerak diberi kelancaran. Al-Fatihah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 05 Kumbung. Kepada yang terhormat Bapak Kulit SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekan guru peserta penyampaian dari Pak Pelan salam guru penggerak. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas izinnya karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Adapun acara pada hari ini adalah akan penyampaian dari karya ilmiah apa istilahnya karya ilmiah dari Pak Pelan yang sebagai calon penggerak yang berjudul disiplin positif akan menguatkan siswa dalam mereka mewujudkan cita-cita. Artinya ini contoh dari kita sebagai guru dalam menunjukkan dulu disiplinnya yang positif. Dan nanti anak-anak akan meniru. Ya, Pak Pelan ini membawa makalah, katakanlah makalah, semacam ini makalah. Itu intinya itu nanti dari makalah ini panjenengan semua kan nanti juga sebagai calon-calon guru penggerak yang akan mengikuti pada angkatan ya, angkatan ke-9 dan
ke-10 yang lulus nanti akan mengikuti juga sebagai guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah program pemerintah yang sangat bagus. Artinya kita bergerak untuk menggerakkan semua siswa dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Dan guru itu diberi diklat dulu selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Nah ini Pak Velan ini sudah menginjak bulan ke-3. Nah ini dalam setiap ada tutorial yang namanya apa di Kabupaten Lokakarya, kemudian dari Lokakarya juga ada penyampaian yang akan disampaikan kepada panjenengan semua rekan-rekan guru. Nah, sementara ini yang mengikuti ini penyampaian dari Pak Velan adalah guru SD Gombong 5, Gombong 4 dan Gombong 6, Gombong 1 yang ya Gombong 7 itu ya semuanya satu gugus mengikuti ini. Memang tidak semua guru di satu gugus Gombong itu diambil berapa orang, 3 orang saja, karena tidak akan yang lain tidak bisa meninggalkan tugas untuk kegiatan belajar mengajar. Lah monggo Pak Velan sampaikan makalah panjenengan supaya bisa membangkitkan semangat atau menguatkan guru-guru ini sebagai guru penggerak, dan hasil dari makalah ini juga nanti tercetak istilahnya membawa siswa disiplin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Moga Pak Velan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian materi, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Velan Andreas. SPD kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Guru Dewi Sartika yang sudah meluangkan waktunya. Ini roto-roto hadir ke sini. Waktunya enggak di itu ya, tapi ya insya Allah kita saling membantu. Ini saya terima kasih sekali ya buat kehadirannya juga cukup lumayan buat saya sendiri. Kalau yang lain itu biasanya cuma satu SD. Ini saya coba inovatif, coba berhubung di sini juga SD kampus. Itu saya ngundang dari guru SD 01 Gombong. Terima kasih buat yang telah hadir. Kemudian dari guru SD 3 SD 2 ya, SD 2, SD 6, SD 4 semuanya juga sudah hadir. Yang belum hadir SD 3 nanti saya tadi sudah telepon dengan Pak Udin, insya Allah nanti barangkali bisa datang ke sini. Kemudian juga buat guru SD 5 Gombong yang saya hormati pula, terima kasih juga sudah menyempatkan. Intinya kita menyempatkan di sini. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin membagikan sedikit sedikit materi yang sudah saya terima di dalam program guru penggerak. Mungkin sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke ini ya, ke materi. Yang namanya guru penggerak, terutama bagi guru-guru pemula, itu sangat bermanfaat sekali. Nanti banyak sekali materi-materi yang ditemui ya, itu nanti kita disuruh diajar untuk menjadi penggerak di komunitasnya masing-masing. Misalnya kayak Bu Umi punya komunitas
ilmu IPPN itu ya Bu, atau apa itu nanti bisa dimasukkan ke situ, dan itu nanti kita akan coba menggerakkan komunitasnya. Tapi untuk dunia pendidikan yang paling utama itu biasanya di kelompok kerja guru ya KKG, itu di buku Sistematika kita sudah ada, itu sebagai modal utama. Tapi yang penting itu kita berbagi pengalaman. Sebenarnya kalau misalkan masih ada Bapak Ibu guru dari SD 05 ini bisa meluangkan waktunya. Nah, oke. Itu intermezzo saja dari saya ya. Oke, ini kenapa judulnya disiplin positif? Memang saya pas kebenaran dari modul 1 1.1 sampai 1.4 itu terakhir muaranya di disiplin positif. Buat Bapak Ibu sudah terbiasa dengan disiplin, untuk saya itu saya mohon maaf, ini hanya menularkan saja yang sudah disampaikan. Tapi insya Allah dengan adanya ini kita coba untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, saya mulai ya. Ini saya pakai Canva. Nah, ini mungkin Bapak Ibu masih asing ya bro. Kok kenapa nggak PowerPoint? Wah, coba. Kenapa nggak PowerPoint? Ini pakai Canva. Nah, di Canva itu banyak sekali desain-desain template yang lebih menarik. Jadi kalau Canva itu online, jadi kita bisa ngambil media sebanyak-banyak. Nanti saya kasih tahu juga tipsnya, barangkali Bapak Ibu nanti ingat bisa. Oh, gimana sih cara belajar Canva? Walaupun saya juga baru mengenal Canva pada waktu menjadi guru penggerak. Oke, ini saya ulangi ya. Kita presentasi. Ini sebenarnya kalau ada HP ini saya bisa ngeremot pakai HP kalau pakai Canva. Jadi nggak usah sekali-kali pegang ini atau minta bantuan operator untuk ganti-ganti. Itu sebenarnya enggak. Tapi karena HP-nya saya dipakai untuk ngerekam, jadi saya pakai ini. Ya, ini sebelumnya kita mungkin dikenalkan dengan adanya kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu nanti kita latar belakang dulu ya. Kok kenapa sampai harus disiplin positif? Di dalam program guru penggerak itu pertama dikenakan hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka itu IKM yang sekarang sedang digalakan oleh Menteri Nadiem ya, Pak Nadiem itu semuanya berdasar pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari dulu kita mengadopsi pola pendidikan dari luar. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu punya gagasan dan pemikiran yang sangat bagus sekali. Dan saya juga baru tahu itu loh. Ternyata produk dalam negeri yang dulu nggak pernah dipakai, kelihatan jadul, ternyata pola pikirnya itu sebenarnya sama tuh. Bahkan mungkin lebih relevan dengan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah kita. Ya, ini sebenarnya gimana nih? Ini saya juga bikin sendiri ya. Nanti kita akan tahu konsep sebenarnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, seorang guru bangsa, lahir pada tanggal 2 Mei 1922 dengan nama Dimas Suwardi Suryadinata. Beliau telah menanamkan konsep pendidikan yang jauh lebih maju dari pemikiran orang-orang pada zamannya. Ia mengibaratkan manusia seperti tanaman yang tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Padi akan tumbuh sebagai padi, dan jagung pun akan tumbuh sebagai jagung. Konsep trilogi pendidikan darinya, yaitu Ing Ngarso Sung Tumodo, Ing Madyo Mangunkarso,
dan Tuturi Handayani sampai detik ini menjadi panutan pendidikan Indonesia. Kini, dengan kurikulum Merdeka, kita akan mencoba menggali lebih dalam pola pemikiran beliau untuk bisa dikembangkan di dunia pendidikan dan relevansinya terhadap anak-anak di lingkungan belajarnya. Apakah dengan Indonesia yang telah merdeka ini, kita mampu dengan mudah menerapkan konsep pendidikan tersebut dengan kemajuan teknologinya, kemudahan sarana dan prasarananya, dan lain-lain? Apakah justru sekarang akan lebih sulit lagi, mengingat setiap elemen pendidikan Indonesia mempunyai kepentingan dan tujuan pribadi yang berbeda-beda? Demikian refleksi diri dari saya tentang konsep pendidikan mengajar Dewanto. Sekian, terima kasih. Jadi sebenarnya yang aja kalau misalkan nggak tahu ya nggak usah begitu. Jadi intinya di konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kata Pak Ki Hajar dulu itu yang namanya padi biarkan tumbuh sebagai padi, yang namanya jagung ya biarkan tumbuh sebagai jagung. Karakter orang kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Sebenarnya di konsep filosofi di konsep pendidikannya Ki Hajar itu tidak, biarkan anak berkembang sendiri. Nah terus gimana kalau anak berkembang? Satunya suka musik, satunya suka bukan apa? Hadroh ya, satunya suka gambar. Gimana kita cara mengembangkannya? Anak punya ruang masing-masing kan? Ada semacam gini. Kalau saya berpikir itu ada semacam gambaran. Ibaratnya gini. Ini gambaran dari saya. Itu diibaratkan anak itu karena saya itu suka dengan itu ya. Saya itu suka dengan superhero, film-film yang Marvel itu yang banyak actionnya gitu. Saya diibaratkan anak itu sebagai superhero. Jadi punya karakter masing-masing. Ini video yang kedua ya. Walaupun nanti ini cuma permulaan aja. Ada karakter masing-masing, ini saya nggak akan sampai selesai ya. Ini ibaratnya kalau kita menggambarkan anak itu semacam ini di dalam kelas. Bukan Mas? Metafora pendidikan Indonesia. Ini dibacakan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa bangsa Indonesia makhluk dan penyakit, menyatu dan hidup menurut kodratnya sendiri. Itu berarti bahwa hidup itu menyatu. Terletak di luar kecakapan atau karena kita sebagai guru dan kaum pendidik, kita hanya dapat menuntunnya dan memperbaiki tingkah lakunya agar kodrat-kodrat anak tersebut dapat berkembang dengan baik menuju keselamatan dan kebahagiaan pada diri tersebut. Hanya bila saya memetaforkan atau memperkembangkan pola pikir atau konsep filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya berikan pada kartun, Marvel, dan tokoh fiksi dari Amerika yang sering kita sebut sebagai superhero yang sekarang menjadi budaya populer. Ini kalau di superhero itu kan kalau kalian pernah Bapak Ibu pernah lihat itu ya, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu ada ini tidak berasal dari Indonesia sebenarnya sendiri, tapi saya rasa hampir setiap anak maupun orang dewasa mengenal tokoh-tokoh seperti Spider-Man, Iron Man, Captain America, Batman, sampai dengan tokoh seperti Black Panther atau Doctor Strange.
saya menggambarkan jika dalam satu kelas itu terdiri dari 9 anak yang mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Ada yang terlahir dibakat sebagai pemimpin Slash, ada yang jenius di bidang sains dan ilmu pasti, ada yang polos tapi suka mengenal orang lain, ada yang mempunyai insting sebagai seorang detektif, ada juga yang mempunyai keahlian memainkan alat-alat, entah itu alat musik, alat pegangan, alat-alat memasak, dan lain-lain. Atau ada juga anak yang punya keinginan dan ketertarikan yang tinggi terhadap listrikan, astronomi, mistik, atau bahkan juga botani. Bahkan mungkin ada anak yang punya fisik yang sangat kuat, besar, bertenaga, yang mampu mengolah psikomotoriknya dengan baik. Bayangkan bahwa anak-anak yang unik tersebut adalah seorang superhero. Ya, mungkin di dalam kelas bapak ibu semua itu pasti ada anak yang pintar, kemudian anak yang bisa main bola tapi rewel gitu ya. Terus ada anak yang pendiam tapi suka membantu orang lain. Ada anak yang suka udah kalau ngerjain apa-apa itu gak bisa, tapi dia terampil bisa bikin karya seni apa, seni rupa apa itu ya. Ada anak yang bisa nyanyi juga. Itu semua punya keinginan masing-masing sebenarnya dalam kelas. Nggak mungkin kita harus pasang, kamu harus pintar matematika, kamu harus menghitung ini, kamu harus bisa kayak gini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menurut Ki Hajar, ini menurut Ki Hajar loh, bukan menurut saya. Biarkan anak itu berkembang. Yang suka musik biarkan jadi penyanyi misalkan. Yang suka terampil di bidang elektronik biarkan dia jadi misalkan tukang reparasi atau apa. Yang bisa berakting biarkan dia jadi artis atau apa ya. Yang suka menggambar biarkan dia jadi pelukis. Biarkan mereka berkembang. Tapi kadang seringnya kita terus ini saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Kalau sudah semacam itu kita harus bagaimana? Oke, kita tahu ya anak-anak udah pinter, punya apa? Kepandian atau keahlian masing-masing. Terus kita harus bagaimana? Apa yang kita harus hukum mereka satu-satu? Kan nggak mungkin ya. Ini hari ini satu, nggak mungkin. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan dan wujudnya apa yang akan kita berbuat? Kita harus bagaimana? Sebenarnya prinsip merdeka itu seperti apa gitu loh? Yang memerdekakan itu yang bagaimana? Nah, satu konsep yang sering yang saya ketahui kata kuncinya di sini adalah yang pertama kita kan menuntun ya. Ya, saya teringat akan ucapan ini. Einstein pernah bilang gitu ya. Setiap anak itu memberi karakter unik yang berbeda. Tapi kalau kita menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Itu kalimat Einstein ya, bukan kalimat saya. Jadi orang ikan yang berenang di dalam kolam kok disuruh latihan manjat pohon, ya seumur hidup mereka kan bodoh. Orang yang pinternya di bidang seni itu disuruh mengerjakan ilmu pasti dan harus bisa gitu. Yang susah itu kayak gitu, menjelaskan kepada mereka orang tua itu bahwa anak-anak mereka itu berbeda. Oh, si itu lebih pintar dari si B, dari anak saya. Ini gimana Pak? Sebenarnya enggak, biarkan mereka berkreasi sendiri gitu kan. Caranya pintar itu bukan dari apa yang guru nilainya tinggi gitu kan. Tapi orang tua kadang kita yang dipaksa orang tua. Kalau misalkan di TK saja ya, karena kita lihat ya, TK kan bermain. Kadang tidak ada pembelajaran baca tulis ya di sana ya. Tapi kalau tidak ada pembelajaran itu, TK-nya tidak malah kita kan Bimbel aja yang benar-benar bisa belajar membaca. Oke. Kuncinya satu ini, saya tadi kan ada beberapa kata kunci untuk melakukan hal tersebut. Jadi garis kodrat anak di sini bukan berarti anak punya jalan untuk mencapai sama. Tetap kita harus menuntun mereka. Salah satu caranya dengan ini.
ini ya budi pekertinya memang setelah itu setelah saya mempelajari filosofi pendidikan ini saya aja ya daripada saya pikiran dulu. Setelah kita belajar tentang filosofi pendidikan, kita diarahkan untuk mengajak anak-anak untuk dipekerti. Hal yang pertama, ini baru pertama mungkin ya, yang saya pelajari itu adalah ini budaya positif. Nah, ini modul 1.4 memang masih ada. Oke, kita coba ya. Ini ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan romantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak juga. Ada yang setuju, ada yang tidak. Maka bisa dijawab dalam hati masing-masing. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Disiplin positif dan nilai positif. Ini nanti saya akan sharing tentang ini. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan signifikansi. Saya punya permainan Bapak Ibu. Itu permainannya. Cek. Itu permainannya. Ini kan satu meja 2 ya. Nah ini biar fresh sama Ibu. Oke, sekarang kertas yang ada di situ dipegang oleh salah satu teman Bapak Ibu. Dipegang Bu. Satu lah. Teman satunya berusaha ambil dipegangnya kencang Bu. Pegang kencang. Pegang kencang. Lah. Ya, teman satunya berusaha membuka genggam. Enggak, berusaha dibuka itu, diambil. Pokoknya dengan segala cara, ya pokoknya sekuat tenaga gitu. Bujur mau dipaksa. Ini berdiri lah, kalau enak. Kan direbut kan? Direbut ditahan. Aduh. Direbut. Sama tenaga. Sekarang saya tanya apa yang terjadi di situ. Bisa kita merebut sesuatu yang ada di dalam teman? Bisa tidak? Ada yang bisa ya, tapi susah ya. Ada yang bisa tapi susah. Iya. Ada yang itulah mungkin sesuatu itu tidak berharga kalau itu. Ya, bayangkan kayak gini Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh siswa atau anak-anak didik kita. Ya. Nah, kita karena merasa lebih dewasa berusaha merebut sesuatu yang berharga itu. Itu analogi dari permainan itu adalah semacam itu. Jadi di sini ternyata selama ini ilusi, itu semua hanya ilusi. Ilusi bahwa ternyata kalau saya guru, saya bisa mengontrol anak didik saya. Kalau ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini kamu nanti kalau bisa jawab sesuatu tiba guru kasih permen. Pernah nggak Bapak Ibu pernah kalau kayak gitu? Pernah ya? Itu nanti apakah itu dimotivasi atau tidak itu nanti ada perubahan tidak buat anak-anak.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh, saya kan udah dewasa, anak kita itu masih kecil, kita paksa saja. Pokoknya kamu harus kayak gini. Kalau dulu saya mengajar sebelum kayak gitu pernah ya, pernah lah ya, Jenderal pernah waktu kamu ngomong kayak gini, awasan saya hukum. Yang sering terjadi itu kan kayak gitu. Kalau dulu, kalau kita berusaha menguasai orang itu kita merasa menang ya. Kalau ini enggak, ini yang terbaru, kita diharuskan kita yang menang, siswa yang menang. Nah, nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan ini. Tapi yang paling penting ini ya. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tadi ada yang bilang kalau dikasih penghargaan itu dapat memotivasi anak, bener ya? Tapi kalau di sini ternyata enggak. Ini saya baru tahu bahwa ada motivasi yang datang dari luar itu berupa hukuman dan penghargaan, dan motivasi yang datang dari internal itu berupa biasanya namanya keyakinan. Malah kita diberi penghargaan tapi tidak malah meningkat kemampuan kita. Sama misalkan anak kayak gini, nanti kalau betul Pak Guru kasih permen atau Bu Guru kasih permen, nanti akhirnya terbiasa itu, akhirnya malah kalau nggak dikasih permen nggak bisa jawab. Itu banyak sekali pernah ada riset semacam itu ya dari tim-tim ahli. Kalau ternyata bahwa penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Kita ngasih penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukum mereka loh. Akhirnya mereka tidak tenang, tidak kreatif, terus tergantung dengan guru itu. Kalau nggak diajarkan bu kita ya karena sayang sama anaknya gitu, sama anak didiknya, sering kasih informasi. Ketika bu kita tidak berangkat terus diganti sama Bu Rizky, anak didiknya tergantungnya sama bu kita. Oh, kalau nggak diajar sama bu kita nggak mau, karena biasa dikasih permen itu. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga menghukum penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan memerangi. Jadi yang selama ini misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa dengan memberikan penghargaan, terus gimana cara meningkatkan motivasi siswanya itu gimana? Ada yang tahu gimana cara meningkatkan motivasi siswa untuk lebih belajar lebih baik lagi? Ada tidak? Nanti barangkali ada hal yang tidak dipahami, nanti boleh bertanya. Kalau misalkan bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya buat PR lah, buat PR saya. Oke. Ini caranya ini caranya. Jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi ketika memuji gini, Bapak Ibu nanti sering ya, pintar ini loh, ini misalkan ini anak paling pintar nih, ranking 1 ya, si Anton lah ya, ranking 1 nilai matematikanya 100. Ini loh, contoh ini ya, contoh ya anak-anak yang misalkan kayak gitu ya. Itu satu sisi yang ini ngerasa udah paling pintar, udah nggak usah belajar lagi. Di sisi lain teman-temannya cemburu, itu udah pasti. Nanti dibully, oh paling gitu si ini, gitu, si Anton itu. Lah akhirnya yang lain udah nggak usah. Jadi yang lain juga akhirnya ngikut. Bukan hanya ini saja yang kena, tapi semuanya ngikut. Akhirnya paling ya yang itu. Kalau mau belajar matematika, paling yang pintar itu sih. Saya enggak, saya mah apa gitu kan, biasanya kan gitu ya. Saya mah apa itu, paling yang pintar Anton. Akhirnya mereka juga tidak bisa berkembang. Jadi makanya beri pengakuan seru. Nggak usah bu ibu ini gitu. Teman-teman ini anak-anak ini loh, ini yang paling pintar ya, itu nilainya 100 nih ya gitu. Nggak usah diberi penghargaan, tapi secara khusus saja ketika sendiri gitu ya, secara pribadi. Jangan ke semua murid, kamu pintar ini loh, kamu ternyata pintar musik loh, kamu ternyata nyanyinya bagus ya, tapi tidak di hadapan semua orang. Jadi mereka punya
Sensitif ya Pak. Semisal ya kalau kita naik pohon tanpa pengaman konsekuensinya jatuh. Ya kayak gitulah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang satu hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nilainya itu belum bisa positif, disiplin iya tapi belum bisa. Misalkan ada anak yang contoh misalkan pernah kasih konsekuensi apa Bapak Ibu? Ada enggak? Apa Jan? Iya. Kalau kelas 1 paling konsekuensinya paling sebulan. Ya. Semisal anak apa? Coret-coret Coret-coret tembok. Heeh. Tidak sehat kalau untuk kelas 2. Ada tukang, itu kalau kamu sudah coret-coret berarti temboknya dibersihkan, gitu ya? Kalau kelas 1 Oh enggak, itu berarti. kalau kelas 6 Ya, iya. Berarti itu pakai konsekuensi. Misalkan telat, mecahin, sering kan kita apa atau dalam kasus itu kaca pecah, Nah itu berarti harus sekali. harus sekali. Berarti itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kan sebenarnya kita sudah sering lakukan itu di aku sudah sering. Cuma baru tahu ternyata itu hukuman. Ya coba benar masalahnya tadi ya. Nah, iya nomor 1, 2, 3 hukuman, nomor 3, 4-nya konsekuensi, nomor 5-nya hukuman, terakhir konsekuensi. Itu mungkin karena itu pelajaran PJOK jadi harus mengelilingi karena difokuskan ke pelajaran PJOK. Iya. Sering kita sering pernah nggak Mas? Coba sampai ya. Bu sama ya. Sing tahu Bu sama Bu ya. Maksudnya pernah ngalamin ada satu kasus di sekolah atau di kelas sama muridnya, Bu. Apa Bu? Iya, anaknya apa misalkan? Hah? Ini sering mereka ribut, Ribut. rebutan, mainan, Berantem. berantem. Terus kira-kira kita apa namanya? Kita ya paling gitu melemah. Mulai ya. Mulai cuma mulai kecil. Berarti Terus nanti dikasih ya nasihat. oleh ya. Nasihat kecil ya. Berarti tidak. Ya biasanya kita selesai sampai situ gitu ya. Selesai. Ada lagi Bu kita Bu Pak. Makasih. Awak. Tidak kan pernah mengalami apa? Pernah mengalami ada sebuah yang bikin satu kasus gitu. Pernah? Ya awak. Ya anak di kelas membuat gaduh gitu. membuat gaduh ya. Terus kira-kira apa Muhammad? Biasanya untuk menenangkan pertama peringatan, Oke. kemudian diberikan
tugas apa gitu secara pribadi supaya anak itu ada kesibukan gitu. Iya. Iya, oke. Oke, makasih. Saya juga belajar sama ini kalau beberapa kali itu. Oh iya. Berarti nek kasih Pak Nito itu maksudnya buku apa Mas sebenarnya? Kado, terus dikasih tugas. Hukumannya. Kalau sebenarnya itu bisa kita nggak harus berarti bukan salah konsekuensi itu gitu. Nah ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Pokoknya kalau anak lulus denda, kayak ini kalau di guru penggerak itu ada namanya terapi usia. Jadi memori kita pada waktu masih sekolah, masih SMP pernah nggak tuh kemutan satu hal yang menyakitkan gitu kan? Apa tuh? Coba sharing ya. Disuruh apa? Sama? Umur berapa Bu? Bu Rizky tahu Bu? Pernah mengalami satu hal yang menyakitkan ya? Karena apa itu? Karena telat. Itu umur berapa juga? SMP umur berapa? Bu Uji umur berapa? SMA Bu? 16 lah ya Bu. Jadi umur misalnya 40 ya, berapa tahun itu? 20. Ya sekitar 24 tahun ya. Memori 24 tahun. Nah Bu Uji dan Bu Rizky mungkin sudah agak sini ya, paling masih 8 tahun 9 tahun lah ya. Nah Bu Uji memori 24 tahun itu masih teringat di kepala kita loh. Seumur hidup malah itu. Apalagi misalkan kita melakukan itu ke anak, misalkan tiba-tiba mempeleng atau apa lah ya ke anak ya. Anaknya mungkin sekarang enggak, tapi juga itu itu mungkin dendam itu sama anak itu tidak akan hilang. Ya, saya juga pernah dulu. Ya saya sharing ya lagi ke SMP kelas 3 bawa gitar nyanyi depan kelas ya, diundang guru agama, dipanggil guru agama. Sini guru agamanya lagi ngajar di kelas 2. Saya berombongan 5 anak itu, saya masuk ke sana. Jadi saya itu kayak apa ya? Kayak apa ya, boneka lah di hadapan anak-anak kelas 2. Saya kelas 3 udah ya, diketawain sama anak-anak kelas 2. Adik kelas loh. Notabene mereka itu adik kelas mengetawain anak-anak kelas. Itu udah sakit sebenarnya, udah sakit loh, udah sakit. Masih jadi tiba-tiba guru agamanya itu ketawa, muntir apa buku dipuntir-puntir tuh pukul semua, kena pukul semua ya, semuanya apa loh? Sampai sekarang saya ingat, sama siapa masih keingat itu, berarti 5 anak itu. Bu, jadi kelas 1 ya, di kelas 2 Bu. Udah malu, sakit Pak, sampai sekarang masih ingat kalau nggak ketemu sama-sama gedenya kadang-kadang udah. Untuk saya jadi guru, kalau saya nggak jadi guru mungkin dendamnya udah kayak gimana ya? Ya ini ya hukuman, perbedaan hukuman sama konsekuensi. Tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih baik dari hukuman atau konsekuensi. Ini adalah restitusi. Jadi pilihan ketiga itu adalah restitusi. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi. Jadi nanti saya berpikir ada self disiplin. Berarti disiplin itu datang dari diri. Itu karena adanya restitusi. Saya juga pernah ingat ternyata ada sebagian ini restitusi itu dipakai pada orang yang pernah mengalami kecanduan alkohol. Jadi untuk terapi kecanduan itu, entah itu alkohol ataupun narkoba. Misalkan ada orang yang itu ya terus direhabilitasi itu ya. Ada orang yang sudah terkena narkoba terlalu fatal itu lah ya, terlalu itu direhabilitasi itu menggunakan restitusi, bukan menggunakan hukuman atau kalau narkoba ditangkap penjara
udah atau minum ya alkoholik itu ya ditangkap penjara, nanti keluar dia tidak ada efek jerah, nggak ada yang namanya efek jerah, itu tidak ada. Tapi dengan menggunakan restitusi kita coba, ini restitusi ini diterapkan ke anak-anak. Sebenarnya kita pernah lakuin loh, cuman teorinya tidak tahu, tapi kita pernah lakuin, yakin. Insya Allah kita, kalau nanti tahu, oh iya saya pernah lakuin ini. Iya, sebenarnya dalam kehidupan sehari kita pernah di sekolah itu pernah, hanya saja nggak tahu, nggak paham, oh ternyata itu adalah restitusi. Oke, ini restitusi merupakan pilihan program saya. Ini teorinya ya, nanti. Nah ini ciri-cirinya saja, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, melakukan tawaran. Nah gimana sih sebenarnya konsepnya apa? Ini sebenarnya saya mau belajar ini, saya mau belajar ini. Konsepnya restitusi itu apa? Oh ya, oke, restitusi. Jadi sebelum ya kayaknya sudah ada minat guru ternyata kayak gini ya. Oke, ini restitusi ya. Restitusi konsepnya sebenarnya semacam. Jadi sebelum restitusi kita ada yang namanya keyakinan. Nah ini tulisan saya pribadi ya. Jadi kita harus yakin dulu sebenarnya konsep keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau dalam restitusi itu namanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi kamu mau seperti semacam-macam, kita misalnya Bapak Ibu ke anak-anak, kamu maunya apa sebenarnya? Saya mau belajar tenang. Oh berarti kalau ada orang yang mengganggu, kamu juga tidak boleh mengganggu. Kan konsepnya semacam itu ya. Kamu maunya apa dulu? Wah saya mau belajar main semua. Belajar apa? Yang namanya anak-anak ya, kadang mintanya macam-macam ya. Ada olahraga terus kalau bisa. Kalau ya biasanya ini yang namanya keyakinan kelas itu nanti ini tertuangnya pada profil pelajar Pancasila. Guru kelas 1 sama kelas 4 tahu lah ya. Nah ini konsepnya Pak Bu. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena untuk apa? Yang pertama Bu. Ya berarti Bu Pak Mito ya ini cocok ya Bu. Pas banget loh. Kamu keselamatan kayak ya betul kan? Calon laki. Ya saya doakan aja bareng-bareng. Doa yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Untuk apa? Progres. Iya, itu berbalik ya. Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu mungkin biasanya menghormati diri sendiri. Tapi yang jelas yang dua ini ya. Kalau kita berpikir, oh biar selamat tanpa harus ada polisi pun kita pakai helm. Biar sehat tanpa harus ada satpol pun kita pakai masker dan mencuci tangan. Itu intinya semacam itu sebenarnya. Ya tadi ada keselamatan ya. Ada, kalau kan kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Ini yang tadi Pak ya. Keselamatan dan menghormati orang lain. Kamu mau menghormati orang lain, kamu juga harus menghormati. Kamu ini dihormati, kamu juga harus menghormati orang lain. Ini jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk selamat, biar selamat dan aman. Oke. Saya benar-benar masih singkat. Nah ini juga penting, Bapak Ibu. Jadi intinya kita melakukan sesuatu itu sebenarnya ada dasarnya, ada motivasinya. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu mengikuti ini ya rela mengorbankan waktunya ke sini. Itu motivasinya apa? Pertamanya apa? Mendapatkan ilmu. Oke, kedua apa Bu? Ya itu kan berarti menghormati orang lain. Terus misalkan contohnya saya saja ya. Ya, kemudian
ngecain kaca jendela, itu kebutuhan dasarnya apa? Kenapa kok sampai jendela itu pecah kacanya? Anak lagi bermain, ya kan? Anak lagi bermain apa biasanya ibu? Main bola, tiba-tiba bolanya karena kacanya pecah. Itu kebutuhan dasar anak itu apa sebenarnya? Hobi. Apa kebutuhan dasar itu? Kebutuhan hidup. Oh, kalau nggak berbola kita mati. Enggak ya? Apa kebutuhan dasarnya? Oh, PR gitu. Oke. Di sini ada loh. Contoh misalkan lagi kayak yang sering terjadi, saya guru ada anak dari SD 1 itu sering datang ke sini. Sering datang. Iya, ya. Itu walaupun ya jauh ya, anak super datang ke sini, terus apa? Sering ke kantor, dari dulu. Itu kebutuhan si siapa tuh? Arif ya? Itu apa? Kebutuhannya apa? Nah, ini berarti di sini maksudnya si ibu. Kasih sayang, mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya kurang. Misalnya ada anak ya amin-amin lah ya, anak kepala adik kelasnya, itu kebutuhan dasarnya apa? Anak mana? Apa bu? Ini dari sini. Penguasaan, iya. Biasanya benar kuat gitu, merasa diri saya sendiri kuat. Saya harus punya anak yang nurut. Selain itu mungkin ini ya kebutuhan hidup di rumah. Sama mereka. Itu kan termasuk. Jadi ada dasarnya. Anak berantem apa berarti mas? Penguasaan. Ya. Terus anak seneng anggota gini kan bisa ya. Apa kasih. Jadi semuanya sebenarnya ada gitu. Oh, jadi anak papan itu ada latar belakangnya. Jadi kalau kamu salah ini biasanya kayak gitu ya. Kamu misalkan kayak gini, saya pernah sih marahin anak pas lagi pelajaran ke kantin makan. Kok anak kok lagi belajar makan di kantin? Itu kebutuhannya apa bu? Makan di kantin itu kebutuhan hidup. Kalau sudah dari pagi tidak sarapan terus tiba-tiba langsung belajar makan, ya yang salah siapa gitu. Nah ini tadi kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan apa yang bebas, karena ada orang yang pengen bebas kalau diatur itu juga ada. Nanti ada contohnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita saya ingin tanya, seringnya kita selama itu sebagai apa? Ada 5. Ada 5 posisi dikasih. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau biasanya kita seringnya jadi apa? Ayo, seringnya bu, iya, saya sendiri juga sebenarnya teman ya. Biasanya ciri-cirinya teman kayak gini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Itu jadi terlalu akrab dengan anak didik pun tidak baik sebenarnya. Nanti seolah-olah kita dianggap teman sama mereka. Kemudian ini yang sering ini ya, Pak Guru sudah sampai capek bikin soal, bikin apa kok kamu kerjain saja kok nggak bisa. Itu kan berarti buat rasa bersalah. Ayo lah Pak Guru udah suara udah serak banget nih. Jelasinnya kalian udah serak banget. Pengen minum nggak mau, kamu nggak paham sih. Ini berarti membuat rasa bersalah. Kalau pemantau biasanya aturannya apa ini? Ayo tadi aturannya gimana? Istirahatnya berapa menit gitu. Itu lah mereka itu di pendidikan ini tuh pengennya jadi ini, tapi mampu nggak sih kita? Bu, biasanya kita posisi paling maksimal jadi apa bu?
Tapi ya namanya teori-teorinya semacam ini ya. Nanti prakteknya gimana kan kita juga nggak tahu, banyak kekurangannya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar untuk menghukum. Ayolah lakukan demi Bapak, itu teman. Apa kamu mau mendapatkan ini pemantau, ini manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Tolong ini segitiga pasti. Terus yang pertama, ketika ada anak bersalah, ini yang sering ketika ada kasus, pertama adalah yang pertama ini Bu, menstabilkan tindakan. Jadi anak yang salah itu jangan langsung divonis kamu salah gitu. Di ibaratnya kalau bahasa Jawa dibobong-bobongin lah. Oh, bukan kamu saja kok yang merasa bersalah kok. Ibu juga pernah dulu, Bapak juga pernah. Itu jadi dia identitasnya stabil dulu, kemudian memvalidasi tindakan tadi. Misalnya tadi anaknya yang mencekam kaca jendela di validasi, oh berarti mereka butuh kesenangan. Bapak tahu, ibu tahu, kamu pengen senang, kamu pengen main-main, kamu pengen senang di sini. Tapi kan kacanya jadi pecah. Tapi ketika validasi itu ya, berarti karena dia mecahin jendela itu ada maksudnya, ada latar belakangnya tadi karena pengen senang. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terus mau bagaimana kamu? Ini kacanya sudah pecah, mau bagaimana? Aturannya kemarin gimana? Ini ada contoh Bapak Ibu. Ini ada kasus. Bisa ya? Nanti saya minta bantuannya di itu ya. Gimana caranya? Karena saya juga nggak tahu. Ini gambarnya mirip banget. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di tabel. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian itu Pak Lukman bertanya, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Dan Sabrina menjawab, sepatu hitam Pak. Tapi tadi saya terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Saya baru sadar setelah sampai pintu gerbang, Pak, mau kembali rumah saya aja. Kemudian ini Pak Lukmannya marah. Kemudian ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, sudah salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna. Terus akhirnya Sabrina menangis dan Pak Lukman tetap kekeh ya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kamu. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah. Nah terus akhirnya Sabrina menangis. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Dalam kasus kita sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Bapak Lukman itu sebagai apa tadi? Ada 5 ya. Ada tadi apa masih ingat Bu? Penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kalau tadi Pak Lukman jadi apa? Penghukum, ya. Terus jelaskan indikatornya ya tadi. Terus pemantau, peraturannya apa? Kan sudah bilang peraturannya kalau tidak mengenakan sepatu hitam ya dihukum gitu. Berarti Pak pemantau, jadi sebagai penghukum dan sebagai, tapi yang jelas sekali sebagai penghukum. Di sini kelihatan sekali ya Pak. Ya, kalau Pak Lukman marah hingga akhirnya Sabrina itu menangis. Dan ini kalau anak kayak gini kan gimana Bapak Ibu? Tidak pakai sepatu seharian, kelihatan temannya tidak pakai sepatu, rasanya gimana? Kita lihat aja miris ya, kok ada guru galak banget gitu. Walaupun kita kadang lebih galak. Selain itu, nah karena akhirnya malu, dan ini nanti tadi terapi usia tadi akan teringat sampai tua. Ini kalau kayak gini, kasihan ya kan? Ini jawabannya sebagai pemantau dan sebagai
Lah, kalau sebagai manajer bagaimana? Ini kalau sebagai manajer kayak gini, yang dikatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat dan tidak memakai sepatu. Rasanya gimana coba kalau ada giliran, ada giliran kalau kita? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti mungkin kebebasan. Karena aturannya terlalu mengikat jadi bebas. Kemudian ini. Kemudian ada kasus kedua ini. Ini mungkin sering terjadi ya. Ini ada anak main basket tiba-tiba berantem sampai bajunya lepas. Kemudian ada guru yang melerai sampai akhirnya dibawa ke kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bilang, sepertinya kamu saat ini sedang marah. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian ada dialog hingga akhirnya ini Dino ya, langsung ya biar apa? Iya. Nah, ini akhirnya Dino mau mengganti atau menjahit beningnya siapa tadi ya? Anto ya? Iya. Nah ini gambaran guru yang sempurna menurut modul ini ya. Jadi guru yang lemah lembut kepada anak ya, tidak emosi gambarannya ya. Prakteknya kita pernah melakukan kayak gitu tidak? Susah ya? Susah. Saya sendiri juga susah ya. Nah ini akhirnya semacam ini. Oke. Oh, ini ibunya sebagai manajer, kemudian tanggung jawab, kejujuran, keadilan dan jadi intinya ada yang paling penting itu ada segitiga restitusi itu. Ketika ada sebuah kasus, pertama kita stabilkan dulu anaknya. Jangan langsung kamu salah ini, gitu. Stabilkan dulu dengan cara ya itu tidak hanya kamu yang melakukan salah, pokoknya ada kata-kata semacam itu. Atau kalau tidak, ini saya ada video juga kemarin saya bikin sama temennya sama anak-anak ya. Ini Bapak Ibu. Tapi memang ada kasus semacam itu misalnya mejanya sampai rusak, terus akhirnya dibagi. Ini berarti kesalahan. Iya. Pertama apa? Anaknya ini kan nangis ya. Terus caranya gimana kalau kayak gitu? Pertama menstabilkan ide. Anak yang salah itu diapakan dulu? Kita ngomong apa Pak? Ayo Pak Anto. Ngomongin nggak apa-apa. Ini malah dari saya. Aneh kan ya? Nggak apa-apa banyak. Teorinya kita harus kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa itu. Jadi udah. Ya mungkin jadi yang ya wah anaknya malah. Nggak sebodol banget. Apa langsung dimarahin kayak gitu kan? Ya ini sih ini tugas. Iya. Pak Melan rubuh. Kenapa? Sahwa sama siapa? Oh Mbak Ayu. Ya udah nanti anaknya Pak Guru panggil ke sini ya.
sini lah, ikut aku. Nah, ini dipanggil ya. Apa benar mejanya Pak Guru tadi rusak? Iya Pak. Lah terus waktu meja itu rubuh, kamu itu ada di situ melihat atau kamu yang mendorong meja itu? Dan mendorong Pak. Kenapa dorong? Biar mainnya lebih luas Pak. Kenapa? Yaudah, ini biar lebih jelas. Nanti Pak Guru manggil teman kamu, teman kalian yang tadi bermain di dalam kelas ya. Ada apa Pak? Apa betul tadi Mbak Ayun sama Mbak Sahwa itu merobohkan meja? Iya Pak, tadi kan saya lagi main. Lalu Mbak Sarwa sama Mbak Ayun mau pindahin mejanya. Tapi itu patah Pak. Oh iya, baik. Ya, terima kasih ya sama keterangan kalian. Mungkin itu bisa membantu Pak Guru. Nah, ya sudah, mungkin meja itu roboh itu ya karena meja itu sudah rapuh dari dulu ya. Dan mungkin tindakan kalian biar bermainnya itu lebih leluasa, lebih menyenangkan gitu ya. Kamu kan ingin bebas dalam bermain, tetapi ini mejanya Pak Guru sudah tidak bisa dipakai. Nanti kalau Pak Guru mengajar juga Pak Guru kesusahan dalam mengajar kalian ya. Lah kira-kira kamu bisa tidak memperbaiki meja yang rusak itu? Itu bisa apa enggak? Enggak Pak. Sudah bisa. Kalau kamu gimana? Tidak bisa juga. Terus bagaimana solusinya ya supaya pembelajaran itu tetap ada? Jadi ini validasi pertama, ini mungkin mejanya udah lama, udah rapuh kayaknya ya. Jadi menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi kebutuhannya, oh kan dia mau senang-senang di dalam kelas, pengen senang-senang tadi ada bola, terus tiba-tiba pengen biar ramai didorong digeser gitu. Jadi kebutuhan mereka itu untuk kesenangan gitu. Nah kemudian kita harus menanyakan keyakinan, jangan dihukum berarti ini mau gimana, yang mejanya udah rusak gimana gitu. Terus tanya, ya kan saya belum bisa betulin. Nah kalau misalkan minta bantuan, ini akhirnya ada, saya coba ya kita Oke, Bapak Ibu itu lebih lengkapnya sih saya pengennya nanti ya Bapak Ibu ikut saya lah ya, nanti pas Pak Minto nanti bisa ujian Bu. Ya, melu guru menggerak. Bu, kasihan Ibu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf barangkali saya menggurui atau apa. Ini hanya penularan saja ya, tidak usah diambil hati. Ya bareng-bareng. Makanya kalau misalkan nanti ada Pak Nito atau Bu Umi jadi guru penggerak, oh iya, terus kayak semoga dilihat ya. Nah kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ada beberapa hal yang bisa bermakna buat Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibuka. Dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Andres Felani, saya sangat tertarik dan semoga saya bisa menerapkan itu kepada peserta didik saya dan semoga saya bisa menjadi seperti Bapak Andres Felani.
kesan-pesan mengikuti kegiatan diseminasi aksi oleh Pak Velan menurut saya sudah baik, sudah sangat jelas, kemudian sangat memotivasi guru lain, terutama seperti saya yang belum mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan ini mendapat ilmu yang luar biasa, ilmu yang benar-benar bermanfaat sebagai guru, apa saja yang harus saya lakukan, kemudian ketika ada masalah pada murid, kemudian bagaimana cara saya mengatasinya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan memotivasi untuk saya menjadi guru penggerak dan mengimplementasikannya di lingkungan sekolah saya. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata yang dibawakan oleh Bapak Andreas Velani, saya terkesan dengan pemaparan beliau kaitannya dengan menjadi seorang guru itu adanya hukuman dan penghargaan itu tidak serta-merta membuat anak menjadi disiplin, terus harus bisa menerapkan tentang pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadi Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pesan saya untuk pemaparan Pak Velan itu sudah sangat bagus dan mudah-mudahan menjadi teladan untuk kami yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Andreas Velani, saya terkesan pada poin tentang pemberian hukuman dan konsekuensi kepada siswa. Semoga kedepannya saya bisa mengikuti jejak Pak Velan dalam program guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya mengikuti diseminasi, mengikuti serangkaian acara diseminasi, saya lebih paham, sekarang lebih tahu tentang masalah restitusi. Kemudian untuk diri saya jadi lebih kepengin mengikuti guru penggerak. Jadi tergerak, hati saya menjadi tergerak untuk mengikuti guru penggerak tersebut. Kemudian untuk Pak Velan, semoga Pak Velan kelanjutannya Pak Velan menjadi guru yang lebih baik lagi, terus lulus menjadi guru penggerak dan cita-cita Pak Velan terwujud. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nama saya Septi Faujiatun. Nama saya Septi Faujiatun dari SD Negeri 05 Gombong. Kesan-pesan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata oleh Pak Velan tadi menurut saya sangat bagus dan bermanfaat. Kegiatan ini sangat menginspirasi saya, terutama dalam melakukan bimbingan konseling pada peserta didik. Semoga kedepannya Pak Velan bisa lebih baik lagi dan dapat menjadi motivator kepada rekan guru lain, serta ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di lingkungan sekitar. Oh iya. Kan tampilannya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Velan yang sudah menyampaikan ilmunya pada saat diseminasi disiplin positif calon guru penggerak. Sedikit banyaknya kita semakin tahu bahwa antara konsekuensi dan hukuman itu ternyata ada perbedaan. Yang semula kita menganggap bahwa itu adalah sama, konsekuensi dan hukuman ternyata beda. Jadi terima kasih sekali atas ilmunya yang sudah diberikan. Semoga dengan sukses selalu Pak Velan, sehat dan tentu saja dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak semakin oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminisasi kemarin di SD 5 Gombong, saya jadi lebih tahu tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi saya lebih tergerak ingin menerapkan disiplin positif di lingkungan belajar di sekolah saya. Dan untuk Pak Velan, semakin semangat, semoga sukses dan nanti bisa menularkan sedikit ilmunya kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Sofia dari SDN 05 Gombong. Kesan-pesan setelah mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Pak Velan menurut saya sangat bermanfaat, terutama bagi saya sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya berharap Pak Velan tetap berinovasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.